Jauh mungkin jarak antara siang dan malam. Tidak bertemu antara rembulan dan mentari. Tetapi iman tersebut satu. Yang pertama yang harus kita perbaiki adalah, yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya jalan untuk maksimal dan optimal di bulan Ramadan. Janganlah seorang hamba mengira maksimalnya dia dengan Ramadan itu dengan kecerdasan dia, kemahiran dia. Bukan dengan fisiknya yang kuat sehingga dia mampu qiyamul lail sampai akhir. Bukan dengan dia adalah qari Quran, ustaz yang mengajarkan Al-Quran kemudian dia bisa hatam puluhan kali, belasan kali. Bukan dengan itu. Bukan dengan kekuatan itu dia bisa menunaikan bulan Ramadan tersebut. Tapi dia harus tahu bahwasanya semua itu adalah bermula dari kembalinya dia kepada Allah. Pentingnya masalah taubat ini umat al-Islam, makanya Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 31 Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Siapa yang disuruh taubat? Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah ayyuhal mu'minun. Orang beriman yang disuruh kembali. Orang beriman yang disuruh untuk taubat kepada Allah. Kemudian apa kata Allah? La'allakum tuflihun. Taubat tersebut umat al-Islam adalah agar kita beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menjadikan seorang hamba itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dia sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang di dunia ini ketika dia dekat dengan orang yang memiliki kedudukan di masyarakatnya, tokoh di masyarakatnya, misalnya masyarakat pemimpin tertinggi di negerinya misalnya adalah gubernur. Kemudian ada orang dekat dengan gubernur, bukankah orang seperti ini dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang istimewa karena dia dekat kepada orang yang memiliki kekuatan untuk mengatur negeri itu atau kota itu atau provinsi itu. Maka seorang hamba semakin dia dekat kepada Allah, jati dirinya adalah semakin baik. Maka titel terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan nabi. Titel terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan rasul, tetapi titel terbaik beliau adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang perjalankan hambanya di malam hari. Allah sebutkan hamba. Maka kalau seorang itu ingin dimudahkan urusannya, dia dekatkan dirinya kepada Allah. Kita nih kalau dekat dengan wali kota misalnya, insya Allah urusan kita akan dimudahkan dalam mengurus sesuatu. Didekatkan dengan pejabat ini akan dimudahkan untuk mengurus pekerjaan ini atau proyek ini dan proyek itu. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah yang mengatur semua itu. Allah bukan hanya yang punya kota Batam. Allah bukan hanya yang punya Kepulauan Riau. Allah bukan hanya yang punya Sumatera. Allah bukan hanya yang punya Indonesia. Allah bukan hanya yang punya bumi dunia ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya segala sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak pernah didengar oleh siapapun. Maka jalan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umat al-Islam yang akan menghalangi kita untuk nyaman qiyamul lail di bulan Ramadan itu dosa-dosa kita. Yang akan menghalangi kita untuk bisa hatam Al-Quran dengan baik itu dosa-dosa kita. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, kitab yang sebaiknya kalau dibaca harus dengan guru. Kata beliau mengatakan ketika menceritakan tentang sebab untuk membantu seorang itu mudah qiyamul lail, kata beliau, an la yahtakiba al-awzara bin nahar. Siapa yang ingin dimudahkan salat malam maka jangan lakukan dosa di siang hari. Jauh mungkin jarak antara siang dan malam. Tidak bertemu antara rembulan dan mentari. Tetapi iman tersebut satu dan iman itu menolak kemaksiatan. Ketaatan akan jauh dari orang yang dekat dengan kemaksiatan. Kata beliau, siapa yang ingin dimudahkan salat malam, maka jangan lakukan dosa di siang hari. Maka berkata juga Al-Hasan Al-Basri kepada seorang yang mengatakan, perhatikan orang ini mengatakan, ya Abas Sa'id, kunyahnya
Hasan Al-Basri, inni abitu mu'afah. Aku tidur dalam keadaan sehat. Fisikku enggak ada kendala, wahai Abu Sa'id. Aku tidur dalam keadaan sehat. Wa uhibbu qiyamal lail, dan aku sebelum tidur itu sudah termotivasi, aku katakan aku ingin salat malam. Aku suka untuk salat malam. Berarti dia sudah menggerakkan jiwanya. Wa uiddu tuhuri, dan air wudu untuk bersuci, wahai Abu Sa'id, sudah kusiapkan. Fama balila akum, tapi kenapa enggak bisa aku qiyamul lail? Aku sehat, keinginanku untuk salat malam itu kuat, dan semua keperluan untuk qiyamul lail telah kupersiapkan. Tapi kenapa aku tidak bisa bangun malam, kata beliau. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, zunubuka qayyadatka, karena dosamu yang membelenggu dirimu. Ra'aitu zunuba tumidul quluba wa qad yurisu zulla idmanuha. Aku melihat dosa itu mematikan hati, dan siapa yang terus candu dengan dosa tersebut, dia akan jadi hamba yang hina. Wa tarkuz zunubi hayatul qulubi, meninggalkan dosa itu menghidupkan hati. Wa khairun li nafsika isyaduha, jalan terbaik bagi dirimu adalah meninggalkan dosa-dosa itu. Makanya dalam kitab Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da'u wad-Dawa, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di antara sebab seorang tersebut terhalang dari melakukan kebaikan, ketaatan, adalah akibat dari dosanya.